warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatidil kiram, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhyiddin, juga wabil khusus akhinal kiram Al-Ustadz Handi, dan juga yang lainnya. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Aparatur pemerintah setempat, para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam ini menjadi sababiah Allah turunkan rahmat, berkah serta maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan besar melalui peringatan Maulid ini bertambah semangat kecintaan kita, kekaguman kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tumbuh rasa cinta kita kepada beliau. Kenapa kita harus mencintai beliau? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan bagi siapa saja yang mencintainya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa atau siapa saja, siapa orang yang mencintaiku, maka kata Nabi, kana ma'i fil jannah, orang tersebut akan bersamaku di dalam surga. Ini kelihatan orang Perum regensi masuknya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kelihatan bukan ahli surga semua ini.
Kurang kenceng amin ya Bu. Nah, kenapa saya suruh amin lagi? Karena kita baru calon. Yang namanya calon bisa jadi, bisa tidak. Makanya saya suruh amin 2 kali, mudah-mudahan amin kita dicatat oleh malaikat. 3. Coba ya, yang banyak aminnya aja dah. Dan ini menjadi syarat kesempurnaan iman seseorang. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman orang Perum Regensi, karena ngajinya di sini. Tidak sempurna iman kita, tidak sempurna iman siapapun, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai min nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa malihi, dan lebih mencintai ketimbang hartanya, wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain, lebih mencintai Nabi ketimbang anaknya, orang tuanya, siapapun dan apapun, tidak melebihi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi bisa melebihi kecintaan kepada segala apapun dan siapapun, maka barulah dinamakan sempurna keimanan kita. Jadi itu syarat kesempurnaan iman seseorang adalah terletak pada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu cinta yang bagaimana? Kalau berkata cinta, bilang cinta mudah, Pak. Kita bilang cinta pada Nabi gampang. Saya tanya ibu-ibu cinta Nabi, bapak-bapak cinta sama Nabi, Pak? Gampang bilang cinta. Tapi apakah cinta kita diterima oleh Nabi? Jangan-jangan cinta kita cinta sepihak, Pak. Kalau cinta sepihak berarti cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, kasihan deh loh, kecewa yang ada. Kenapa? Karena cintanya tidak diterima. Kita bilang cinta kepada Nabi, mengungkapkan cinta kepada Nabi, apakah cinta kita sudah mengikuti bagaimana yang telah disabdakan Nabi? Karena cinta ternyata tidak cuma di kata, cinta tidak cukup diucapkan saja, tetapi cinta perlu pembuktian yang konkret, bukti yang nyata, membuktikan kecintaan kita kepada Nabi dan kepada siapapun atau apapun. Betul, Bu? Tidak ubahnya seorang pemuda yang mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita yang dia cintai. Seorang pemuda sedang kasmaran, jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan dia mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata yang indah, rayuan-rayuan gombal. I love you, aku cinta padamu. I miss you, aku sayang padamu. Engkau betapa tahu besarnya cinta diriku padamu. Sampai menjadi pujangga. Besarnya gelombang ombak di lautan tak sebesar gelombang cintaku padamu. Mantengnya sinyal XL tak semanteng cintaku padamu. Tingginya dan besarnya gunung Himalaya tak sebesar dan setinggi cintaku padamu. Beratnya beban seorang pemimpin tidak seberat rasa cintaku padamu. Apakah wanita yang mendapatkan kata-kata seperti itu langsung akan menerima perasaannya? Akan langsung menerima cintanya? Tidak. Kenapa? Karena cinta perlu bukti. Lambat laun, cepat atau lambat, wanita tersebut akan meminta pembuktian daripada ucapan pemuda tersebut yang telah mengungkapkan rasa cintanya. Begitupun kita cinta kepada Nabi, maka perlu pembuktian. Makanya insya Allah pada malam ini saya tidak akan lari daripada masalah itu. Bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil dari sebuah tesis atau buku
yang dikarang oleh Syekh Fadl Ilahi. Di sana dikatakan ada beberapa tanda alamat orang cinta kepada Nabi. Kalau bukti tersebut ada pada diri kita, alhamdulillah kita bersyukur, berarti kita telah mencintai Nabi dengan setulus hati. Dan apabila bukti tersebut belum ada pada diri kita, selesai maulid masih ada kesempatan untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bukti cinta kita kepada Nabi, hirsun ala ru'yatihi wa suhbatihi. Orang cinta itu hirsun, kalau bahasa orang sini mungkin hirsun itu rindu. Rindu ingin bertemu, rindu ingin bersama. Ini bukti orang cinta ada perasaan rindu dalam hatinya. Kita lihat bagaimana para sahabat pada zaman dahulu, mereka mencintai kepada Nabi melebihi daripada segala apapun. Bahkan ketika para sahabat berangkat dagang ke kota Yaman, berdagang ke kota Syam, berbulan-bulan mereka berdagang, berpisah dengan Rasul. Ketika kembali ke Madinah, yang dituju bukanlah rumah mereka, yang dituju bukanlah anak dan istri mereka, tapi mereka menuju ke masjid, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Mereka kangen, rindu dengan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala sudah bersama Rasul, berkumpul bersama Rasul, mereka lupa dengan anak, mereka lupa dengan istri, lupa dengan keluarga, saking rindu dan kangen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah pertanyaan, apakah ada rasa kangen dalam hati kita kepada Rasul? Apakah ada rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ingin bertemu, tentu tidak bisa karena Rasul telah tiada, tetapi nama Rasul Muhammad Rasulullah terpatri dan terukir dalam hati kita, karena kita sangat rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri yang pertama. Namun seseorang tidak akan pernah merasakan kangen dan rindu apabila tidak mengenal. Mustahil orang kangen, mustahil seseorang rindu dengan siapapun apabila mengenalnya. Ada seorang pemuda yang rindu kepada seorang wanita, tetapi dia tidak mengenalnya, mustahil, Pak. Karena rasa kangen dan rindu itu timbul daripada perkenalan. Betul. Makanya kita tidak mungkin kangen dengan Nabi, kita tidak mungkin rindu dengan Nabi kalau kita tidak mengenal siapa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati kelahirannya malam ini. Makanya kita sebagai orang tua punya kewajiban, Pak, untuk mengajarkan anak kita, memperkenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, supaya mereka tahu siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sebut setiap hari dalam salat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan-jangan nama Muhammad selalu disebut, tetapi anak cucu kita tidak mengenal sosok Nabi Muhammad. Jangan-jangan tidak bisa membedakan mana Muhammad yang menjadi Rasul dan Muhammad tukang sayur, Pak. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus mengenal, mempelajari bagaimana sejarah kelahiran Nabi, bagaimana sejarah perjuangan Nabi. Ketika kita sudah mengenal lebih jauh kepada Nabi, maka insya Allah akan timbul rasa rindu kita, rasa kangen kita, yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu membaca kitab-kitab sejarah Nabi, dari mulai Diba, Berjanji, Syaraful Anam, Simtu Duror, Adiya'ul Mi, kitab-kitab
atau buku-buku tentang sejarah perjuangan Nabi, sejarah kelahiran Nabi, tetapi kadang-kadang dibacanya juga tidak tamat. Betul Pak? Kita baca maulid kadang-kadang separuh dibacanya, dibaca dari awal sampai tamat, itu pun juga kita tidak paham karena bahasa Arab. Betul Pak? Makanya perlu kita mengkaji, mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab-kitab berjanji atau selalu dikatakan di akhir daripada kitab tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia terbaik khalqan, dalam bentuk wujud penciptaannya, dalam fisiknya, wa khuluqan, dan dalam akhlaknya, karakternya. Coba kita gali dua perkara saja ini Pak, mudah-mudahan bisa tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi itu ahsanan nasi khalqan, manusia termulia, manusia terbaik, khalqan, dalam wujud penciptaannya, dalam fisiknya. Banyak diceritakan bagaimana sifat-sifat fisik Rasul. Saya akan membawa sebuah qasidah yang menceritakan tentang keistimewaan dari segi fisik atau zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para hadirin juga sudah hafal sebagian. Qasidah Lam Yahtalib, Ibu tahu? Bu, Ibu tahu qasidah Lam Yahtalib? Pak, Bapak tahu? Belum apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada, wa matasa aba aslan fi madha zamani, ya Rabbi bil ya wasi'al karami, minhu dawabu falam tarab wa ma waqa'at, dubabatun abadan fi jismil hasani, ya Rabbi bil Mustafa bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat, wa la yura athru baulin minhu fi alani, ya Rabbi bil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat, wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani, ya Rabbi bil katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yada bi muhtatanin, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang pertama, keistimewaan daripada segi fisik dan dohir daripada Rasul. Yang pertama, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Seumur hidup Nabi tidak pernah mimpi macam-macam. Tahu macam-macam Pak? Nabi tidak pernah mimpi balik. Nabi tidak pernah mimpi aneh-aneh. Kenapa? Karena tidak ada dalam pikiran Nabi.
Berbeda dengan kita, Pak. Kadang-kadang kita malam-malam mimpi meluk tiang listrik, malam-malam mimpi meluk pohon pisang, mimpi macam-macam, Pak. Kenapa? Karena pikiran kita itu mudah terkotori. Pemuda sedang nongkrong di pinggir jalan, ada cewek lewat bawa motor, kebetulan cantik, kelihatan, tidak tahu namanya, tidak tahu orang mana, tapi terbayang wajahnya, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ketika tidur, keluar dari bawah alam sadarnya, terbawa mimpi. Kadang-kadang kita mau mimpi aneh-aneh. Yang paling serem ibu-ibu kalau mimpi dikejar pocong, Bu, ya. Yang paling kesel lagi udah dikejar pocong, kitanya kagak biasa lari, diam di tempat. Kadang-kadang ada yang lebih parah daripada ngimpi dikejar pocong, ngimpi dikejar tukang kredit, Pak. Itu yang paling diketakuti ibu-ibu. Jadi kadang kita mimpi aneh-aneh. Nah, kalau kita mimpi aneh-aneh, mimpi ketemu hantu, mimpi buruk, apapun mimpi kita, kalau mimpi buruk kita bangun, lalu kita menoleh ke sebelah kiri, meludah sedikit. Tapi lihat dulu, takutnya ada suami lagi tidur. Kalau suami lagi tidur kita meludah ke sebelah kiri, ya urusannya berantem malam-malam sama suami. Nah, itu Nabi tidak pernah bermimpi apa-apa selain mimpi-mimpi yang bagus. Lam yahtalim qattuha mutlaqan abada. Yang kedua, wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Seumur hidup Nabi tidak pernah nguap. Saya tanya ibu di sini dari jam berapa, Bu? Dari jam 8 udah berapa kali nguap, Bu? Agak kehitung ya. Bahkan majelis taklim, tempat pengajian, tempat yang paling mudah untuk nguap, betul, Pak? Makanya obat susah tidur itu datang ke pengajian. Susah tidur datang aja ke pengajian, insya Allah 10 menit 15 menit ngantuk, langsung nguap. Beda sama hiburan, Pak, ya. Kalau hiburan 1 jam 2 jam kita kuat, nonton bola digadangin, sinetron sampai jam 11 melotot. Giliran di pengajian 10 menit udah kagak kuat. Pertama kita cari tembok atau tiang biar bisa nyender. Nah, makanya pojokan-pojokan paling laku itu di masjid, itu di musola. Nyender, udah nyender, tangan kanan langsung ke belakang. Nah, biar kuat. Udah tangan ini, kaki mulai melonjor 1. Udah 1 kurang, dua-duanya ngelonjor. Nah, udah ngelonjor, mulailah mata. Nah, tahu-tahu bubar pengajian. Betul, Pak? Alhamdulillah. Itu kebiasaan. Betul, Pak? Nabi itu tidak pernah nguap seumur hidupnya. Beda dengan kita. Nah, kalau kita nguap, maka caranya tutup dengan tangan sebelah kiri, dengan belakangnya kita tutup, biar setan tidak masuk. Jangan sampai tidak ditutup. Kadang-kadang ada cewek nguap, secantik apapun cewek tersebut, kalau nguap di depan kita tanpa ditutup, gedek Pak, lihatnya, Pak. Betul, Pak? Kurang respect jadinya, ya. Kurang respect, makanya tutup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nguap. Yang ketiga, min huddawamu falam ta'rab wa ma waqa'at. Hewan apapun tidak pernah lari daripada Nabi. Kalau Nabi berjalan, ada unta sedang berdiri, unta tersebut langsung duduk, ingin ditunggangi oleh Nabi. Nabi berjalan, ada kuda langsung merunduk, kepalanya ingin diusap oleh Nabi. Semua hewan tidak pernah ada yang lari daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan dalam sebuah kisah, suatu ketika Rasul sedang berjalan
di perkebunan. Rasul melihat seorang sahabat yang sedang bersembunyi di belakang batu besar. Rasul samperin, wahai sahabat, kenapa engkau bersembunyi di belakang batu itu? Kata sahabat tersebut, wahai Rasulullah, aku takut. Takut kenapa? Onta saya lagi ngamuk. Mana ontanya? Itu tuh lagi lari-lari nyari saya. Kata sahabat. Udah saya samperin, kata Rasul. Jangan ya Rasul, ontanya ngamuk, takutnya Rasul ditubruk. Tenang, kata Rasul. Rasul datengin onta. Pas itu onta lihat Rasul, langsung lari ke hadapan Rasul. Bukan mau nyeruduk Rasul, tapi langsung turun, ingin dielus dan ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepalanya mencium kaki Rasulullah. Subhan. Setelah Rasul ketemu itu onta berbisik kepada Rasul. Rasul luar biasa bisa mengerti bahasa hewan. Seakan-akan onta itu curhat kepada Nabi. Nabi tersenyum mendengar ucapan atau perkataan dari onta itu. Tak lama kemudian Nabi mangut-mangut dan memanggil sahabat yang menjadi pemilik onta itu. Wahai sahabat, kemari. Takut ya Rasul? Jangan takut, aku yang tanggung jawab, kata Rasul. Akhirnya pemilik onta tersebut datang sambil masih merasa takut. Kata Rasul, wahai sahabat, ente tahu nggak ini kenapa onta sampai ngamuk? Tidak tahu ya Rasul. Ini onta ngamuk alasannya satu, onta ini terlalu capek dipekerjakan sementara makannya sedikit, makanya ngamuk. Yang kedua, udah disabarin makannya sedikit, dengar-dengar onta ini mau disembelih, makanya ngamuk luar biasa. Rasul paham bahasa binatang, Rasul paham bahasa unta. Kata sahabat, kalau memang itu alasannya, dari detik ini, dari mulai saat ini, onta ini tidak akan aku pekerjakan seumur hidup, tidak akan pernah aku sembelih sampai mati. Akhirnya ucang-ucang onta kayak bos aja, Pak. Subhanallah. Karena onta itu memang di Arab itu dikenal hewan yang pendendam, Pak. Kalau onta sudah marah dengan seseorang, berapa tahun pun berpisah dengan orang tersebut, ketika melihat onta itu akan langsung marah. Makanya di Arab itu kalau ada orang bodoh disepertikan dengan keledai, kalau ada orang pendendam itu disamakan dengan unta. Jadi kalau orang regensi, orang sini ada pendendam, berarti itu kata bapak sendiri itu onta. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita, Pak. Kita mah ada anjing lagi tidur, kita lewat bangun, gonggongnya, Pak. Ada kucing lagi lewat, ada kita lari. Hewan takut sama kita, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seliar apapun hewan tersebut tidak pernah lari dan kabur dari hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa ma waqa'at babatun abadan fi jismihil hasani. Pada tubuh Rasulullah tidak ada seekor lalat pun, tidak ada seekor nyamuk pun yang berani hinggap pada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hewan juga tahu Nabi itu mulia, Nabi itu manusia paling mulia, bahkan makhluk termulia, sehingga nyamuk lalat pun menghormati kemuliaan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nyamuk aja paham Rasul itu manusia yang mulia, tidak berani hinggap. Beda dengan kita, kita memakan laler ngerumbutin, mau tidur nyamuk ngupeng di telinga, Pak. Bener, udah pakai autan, udah pakai lapenda, ngupeng aja di telinga itu. Bahkan kita mah tidak ada harganya, Pak. Laler buang berak di wajah kita, Pak. Betul. Nah itu tai lalat berani buang kotoran pada tubuh kita. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak ada seekor lalat pun, tidak ada seekor nyamuk pun yang berani hinggap pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, karena tubuh Rasul mulia, yang kedua, tubuh Rasul itu wangi. Bahkan keringat Rasul luar biasa, Pak. Suatu saat Rasul pernah istirahat di rumah seorang sahabat. Pada waktu panas, terik matahari, Rasul istirahat di rumah sahabat. Di depan rumah sahabat tersebut Rasul bersandar, nyantai sampai Rasul ketiduran. Tanpa terasa, karena cuaca panas, dari tubuh Rasul itu menetas keringat Rasul, dan menjadi rumah sahabat tersebut wanginya luar biasa. Sampai-sampai sahabat kaget, ini wangi aroma dari mana? Dicari dan dicari, ternyata wangi itu sumbernya dari tetesan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat itu punya inisiatif, cari wadah keringat Rasul, diambil setiap tetesnya. Dan ketika Rasul terbangun, "Mada taf'al?" Apa yang kau perbuat? Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, aku mohon izin, keringatmu aku akan jadikan parfum wangian." Keringat Rasul dijadikan parfum. Coba keringat kita, Pak. Jangankan habis kerja, kita mah habis mandi udah pakai wangian, udah pakai make up 1 jam, 2 jam, luntur wanginya, Pak. Ketika keluar kesang lebih bau daripada sebelumnya. Betul. Subhanallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di antara kelebihan daripada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Rasul itu kalau melihat ke depan, maka yang di belakang Rasul terlihat. Matanya sama dengan kita, posisinya seperti ini, tetapi ketika Rasul menatap ke depan, apa yang di belakang Rasul terlihat. Seakan-akan ada CCTV, ada kamera belakang. Apapun yang ada di belakang terlihat jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasul akan dibunuh dan dikejar oleh seorang kafir yang bernama Suraqah, Rasul berjalan di padang pasir, Suraqah mengejar Rasul, Rasul tidak menoleh sedikit pun. Kenapa? Karena Rasul tahu ada orang yang akan memburunya. Terlihat jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, wala yura asru baulin minhu fi alani. Bekas kotoran Rasul, bekas buang air Rasul tidak pernah terlihat oleh siapapun. Bahkan ada seorang sahabat yang ingin tahu, kepo ini sahabat, Pak, kepo ini, pengen tahu bagaimana bekas kotoran Rasul, bekas buang air Rasul. Ketika Rasul mau buang hajat, sahabat ini ngintip, nunggu ini. Pas Rasul keluar mau langsung dilihat. Rasul keluar, langsung sahabat itu masuk ke dalam WC, dan ternyata sudah tidak ada. Bahkan aromanya pun sudah tidak ada, sudah tidak terlihat. Ibtila'al ard, ditelan langsung oleh bumi. Beda dengan kita, Pak. Kotoran kita menjadi sumber masalah. Betul. Kotoran kita menjadi sumber bebauan. Bahkan baunya lebih bau daripada kotoran hewan. Masya Allah. Beda sama kita, Pak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Yang ketujuh, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tertutup tidur, tapi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mata tertidur, hati tetap berzikir kepada Allah. Beda dengan kita, lagi beda dengan kita. Kita walaupun mata melotot, hati tetap lupa. Ya kadang-kadang alhamdulillah kita ingat sama Allah, kita ingat sama zikir, kita ingat kepada Allah. Kalau dalam pengajian
kalau dalam kegiatan-kegiatan pengajian. Tetapi ketika lepas daripada majelis ta'lim, lepas daripada masjid, lepas daripada musola, lepas daripada kegiatan-kegiatan, hati kita lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, keistimewaan daripada fisik zahir Rasul adalah wala yara billahu fisyamsi du fatanin. Rasul itu bayangannya tidak terlihat, Pak, walaupun di bawah terik panas matahari. Sepintas kita tidak kagum dengan sifatan Rasul tersebut. Rasul bayangannya tidak terlihat, padahal setiap wujud pasti ada bayangan. Jangankan di bawah matahari, di bawah lampu saja saya juga masih ada bayangan, Pak. Padahal lampu tidak seterang matahari. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah terik matahari bayangannya tidak terlihat. Kenapa? Karena ternyata cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih terang daripada cahaya matahari. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bercahaya daripada cahaya matahari. Makanya Rasul tidak terlihat bayangannya di bawah terik matahari. Subhanallah. Yang kesembilan, katfahu qad alata qauman idza jalasu. Ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasul terlihat paling tinggi, pundak Rasul terlihat paling tinggi, seakan Rasul itu elastis tubuhnya. Makanya tidak ada yang mengalahkan ketinggian daripada Rasul. Padahal orang Arab pada saat itu banyak yang lebih tinggi daripada Rasul, tetapi ketika duduk berkumpul bersama, pundak Rasul lebih tinggi daripada siapapun. Tidak ada yang melebihi ketinggian pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas terlihat Rasul di hadapan para sahabat. Yang ke-10, keistimewaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam indal wiladati sif yada bimuhtatanin. Ketika Rasul lahir ke muka bumi, Rasul telah dikhitan. Mahtunan, Rasul telah dikhitan. Bahkan sajidan, Rasul lahir itu bukan hanya sekedar dikhitan, Rasul lahir langsung sujud kepada Allah. Bahkan mukabbiran, Rasul membacakan takbir Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah jangankan sujud, Pak, nunggu pengen tengkurap aja anak mesti nunggu 4 bulan 5 bulan. Bahkan kalau anaknya malas sampai 7 bulan kagak tengkurap, Pak. Betul. Apalagi sujud. Nabi lahir langsung sujud kepada Allah dan memandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keutamaan daripada wujud penciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa khuluqan. Rasul itu manusia terbaik dari segi akhlaknya, karakternya. Banyak yang menceritakan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah ayat yang mungkin sudah familiar, sudah biasa terdengar dan dibaca oleh para jamaah sekalian. Akhir daripada surat At-Taubah yang kita baca dalam wiridan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah di dalam ayat tersebut, di antara sifat Rasul ada 3. Yang pertama, Rasul itu azizun alaihi ma anittum. Ini kita sedang berbicara akhlak Rasul, karakter Rasul. Yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Rasul itu merasa berat ketika di antara para sahabat ada yang merasa kesusahan.
Jadi Rasul merasa berat, merasa tidak nyaman, merasa tidak betah apabila di antara para sahabat ada yang sedang kesusahan, ada yang sedang kesulitan, ada yang sedang tertimpa musibah. Rasul tidak betah, Rasul tidak nyaman. Artinya jiwa sosial Rasul luar biasa. Ketika ada sahabat yang mendapatkan musibah, Rasul ikut berduka cita. Ketika ada sahabat yang mendapatkan kesulitan, Rasul merasakan kesulitannya. Jadi Rasulullah itu luar biasa jiwa sosialnya. Beda lagi sama kita Pak. Kadang-kadang kita orang lain susah, kita mah tenang-tenang aja. Bahkan ada orang lain susah, kita yang senang. Sebaliknya orang lain senang, kita yang susah. Karena sifat manusia iri, dengki, sirik, hasud itu ada dalam diri kita Pak. Betul Pak? Betul Bu? Kadang-kadang orang lain senang, kita yang susah. Lihat tetangga pulang dari pasar bawa termos, kita yang kepanasan. Besoknya lagi tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Bulan depannya tetangga pasang AC, kita yang meriang. Bulan depannya lagi di pengajian tetangga kelihatan cincinnya baru, kita yang gatalnya Pak. Betul. Ada tetangga kita punya mobil baru, jalan-jalan ke puncak, kita juga ikut jalan-jalan ke rumah sakit Pak. Kenapa? Karena tidak senang melihat orang mendapatkan kesenangan, tidak senang melihat orang mendapatkan nikmat. Itu yang susah Pak, penyakit hati. Kadang-kadang kita mah santai-santai saja Pak. Ini biasanya penyakit ibu-ibu nih. Penyakit ibu-ibu tapi ngadunya sama kita, sama suami. Betul Pak? Kadang-kadang yang gampang kepanasan itu ibu-ibu. Kita sama suami tenang-tenang aja. Ya Pak? Punya tetangga renovasi dapur, bilang sama kita, Pak, tetangga kita mau udah renovasi dapurnya. Kita mah dapur dari dulu multi kompleks, serbaguna, masak di situ, ruang tamu di situ, tidur juga di situ, garasi motor di situ juga. Kapan kita punya dapur? Tetangga beli motor, Pak, tetangga motornya udah baru, ganti lagi tiap tahun. Orang lain tetangga kita semua ganti motor baru, kita mah dari pertama nikah yang diganti ban melulu. Kali-kali ganti motor, kenapa Pak? Kadang-kadang kita yang menjadi bulan-bulanan istri kita. Tetangga ikut pengajian, kelihatan pakai cincin baru, Pak. Tetangga kita udah punya cincin baru. Bapak kapan beliin mama? Yang ada juga mas kawin udah dijual habis sama bapak. Kadang-kadang ibu kelewatan, Pak. Tetangga suaminya udah meninggal, bapak kapan? Naudzubillahi min. Masya Allah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jiwa sosialnya luar biasa. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, Pak, Rasul tatkala akan wafat, Rasul didatangi oleh malaikat Azrail. Azrail datang kepada Nabi itu sopan luar biasa. Kata Azrail ketika datang kepada Rasul, mendapatkan tugas dari Allah untuk mencabut nyawa Rasul. Azrail dengan sopan dan lembut, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Rasul, hari ini aku ditugaskan oleh Allah untuk menjemput rohmu, untuk mencabut nyawamu. Ini bukan keinginanku tapi keinginan Allah. Jatahmu sudah habis di dunia. Kalau engkau bersedia, aku akan mencabutnya. Tetapi kalau engkau belum bersedia, aku akan kembali kepada Allah dan melaporkannya. Kira-kira kalau kita ditawarin seperti itu, gimana jawabannya, Bu? Bu, misalnya Azrail datang sama ibu malam ini jam 12 nih, habis maulid nih. Bu, aku ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawamu.
Kalau ibu bersedia, aku akan mencabutnya. Tapi kalau ibu belum bersedia, aku akan pulang kembali lagi kepada Allah. Kira-kira jawaban kita bagaimana? Tentu kita jawabannya tidak akan siap. Walaupun kita lagi susah, lagi belangsak, lagi sakit, banyak utang, banyak masalah, yang namanya mati kita tidak mau. Tapi Nabi tidak menolak. Kata Nabi, kalau memang itu sudah waktunya, silahkan. Bagaimana Azrail berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, namun mohon maaf yang sebesar-besarnya, seandainya ketika engkau dicabut nyawa, saat engkau dicabut nyawa, ada rasa sakit yang tidak bisa dihindari. Karena yang namanya roh, nyawa bersatu dengan jasad dari mulai lahir sampai dewasa, sampai tua, ketika terpisah akan rasa sakit, akan ada rasa sakit yang tidak bisa dihindari. Nabi tidak merasa takut, malah Nabi bertanya, wahai Jibril, memangnya dicabut nyawa itu sakit? Sakit ya Rasul. Lalu umatku bagaimana nanti ketika dicabut nyawa? Orang Perum Regensi nanti bagaimana ketika dicabut nyawa? Wah, orang Perum Regensi mah dicabut satu persatu ya Rasul. Kagak perlahan-lahan lagi, berebet aja. Bagaimana Rasul mendengarkan kata-kata malaikat Azrail bahwa umatnya akan merasakan sakit ketika dicabut nyawa? Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, mumpung aku masih hidup, mumpung aku mau dicabut pada hari ini, aku meminta kepadamu rasa sakit saat mati yang akan dirasakan oleh umat-umatku nanti, maka timpahkanlah rasa sakitnya kepadaku hari ini saat aku dicabut nyawa, agar umatku tidak merasakan sakit saat dicabut nyawa. Subhanallah. Rasul sampai demikian. Kenapa? Rasul tidak ingin umatnya merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Rasul tidak ingin di antara umatnya menderita kesakitan ketika sakaratul maut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan penuh lemah lembut. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita iman kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasul telah menjamin insya Allah ketika sakaratul maut datang, ketika nyawa berpisah dengan badan, tidak akan rasa sakit sebagaimana dicabut nyawanya orang kafir. Alhamdulillah, asal kita beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, akhlak Rasul. Yang kedua, kata Allah, harisun alaikum. Rasul itu selalu menjaga kepada kalian. Aibi hidayatikum. Rasul mengharapkan kalian umat-umatnya selalu mendapatkan hidayah. Makanya Rasul menginginkan kita semua ini umat-umatnya menjadi orang yang selamat, jangan sampai menjadi orang yang celaka. Bahkan Rasul pernah berdoa kepada Allah, cuma doanya dipending, ditahan. Padahal Rasul itu doanya mustajab, tapi untuk doa ini Rasul doanya dipending oleh Allah. Apa doa Rasul? Ya Rasulullah, ya Allah, kata Nabi, semua umatku masukkan ke dalam surga. Yang beriman, yang suka sholat, yang tidak sholat, yang taat, yang maksiat, umatku semua masukkan ke dalam surga. Dahsyat doa Nabi, luar biasa doa Nabi, sampai Nabi meminta umatnya semua masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Nabi tidak mau melihat umatnya celaka. Cuma doa itu dipending oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat-umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Qila, Rasul ditanya oleh sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga?
Man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, mengikuti sunnah-sunnahku, dakhala jannah, orang tersebut masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang bermaksiat kepadaku, melakukan maksiat, tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, faqad aba, maka seakan-akan Rasul orang itu tidak mau masuk ke dalam surga. Kalau ditanya, semua pun menjawab ingin masuk surga. Jangankan kita yang memperingati maulid, yang suka sholat, yang suka ngaji, yang suka ngelaksanain ibadah, orang yang dosa, orang yang maksiat, penjudi misalnya, ditanya pengen masuk surga, jawabannya pasti mau masuk surga. Orang yang tukang judi, orang yang tukang mabuk ditanya mau masuk surga, pasti mau masuk surga. Sampai penzina kalau ditanya mau masuk surga, jawabannya pasti mau masuk surga. Tetapi kalau kelakuannya tidak mengikuti ajaran Rasul, seakan-akan orang tersebut tidak mau masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Itu Rasul. Harisun alaikum. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Di antara akhlak Rasul itu, Rasul sangat menyayangi, mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Keimanan itu nilai yang tertinggi di hadapan Rasul. Walaupun seorang budak hamba sahaya, walaupun orang miskin, orang tidak punya, apabila dia beriman, Rasul lebih menghormati orang tersebut ketimbang orang merdeka, orang kaya tetapi kufur. Keimanan menjadi nilai tertinggi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mah kadang-kadang pilih-pilih, Pak. Pilih-pilih. Ngadirin undangan juga kita mau pilih-pilih. Giliran ada orang kaya meninggal, semangatnya luar biasa, Pak. Habis maghrib udah gaya, udah pakai sarung BHS. Ditanya sama bini, Pak mau kemana? Tahlilan. Kalau orang kaya mah semangat. Tapi giliran orang miskin, orang tidak punya, tahlilan paling 1, 2 orang, 3 orang. Males bawaannya, betul Pak? Kita mau pilih-pilih. Nabi tidak memilih. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah engkau dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di setiap pagi dan sore. Makanya Rasul lebih memilih orang-orang yang beriman, walaupun dia miskin, walaupun dia seorang hamba sahaya. Rasul lebih dekat dengan orang tersebut ketimbang orang kaya, orang merdeka tetapi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Rasul, Pak. Bukannya kita tidak harus menghormati orang yang kaya. Silahkan kita menghormati orang yang kaya, Pak. Tetapi jangan kita menghormati karena kekayaannya. Karena kalau kita menghormati orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsadin. Hilang 2/3 imannya. Ya, kalau saya mah Pak menghargai orang kaya itu bukan karena kayanya tapi karena baiknya. Ya enggak? Betul Pak? Saya menghormati orang yang kaya bukan karena kekayaannya tapi karena kebaikannya, karena dermawannya. Buat apa kita menghormati orang kaya kalau pelit? Kagak usah dihormati Pak. Buat apa kita menghormati orang yang kaya tetapi tidak dermawan? Kalau ada orang kaya kita hormati karena kedermawannya. Silahkan. Jangan kita tunduk dengan kekayaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bil mu'minina raufur rahim. Makanya Rasulullah Masya Allah berdakwah luar biasa. Sampai-sampai Rasul Pak dihalang-halangi dalam berdakwahnya dengan kekerasan. Rasul tidak berhenti. Dengan ancaman Rasul berdakwah tidak pernah berhenti. Sampai-sampai orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab berpikir bagaimana supaya Rasul berhenti dari dakwahnya. Lalu Abu Lahab dan Abu Jahal datang kepada paman Nabi Abu Thalib, merayu kepada Nabi supaya Abu Thalib merayu kepada Nabi. Kata Abu Jahal dan Abu Lahab, wahai Abu Thalib, kalau Muhammad berdakwah ini karena tujuan harta, maka kami orang-orang kafir Quraisy akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan akan diserahkan kepada Muhammad asalkan Muhammad mau berhenti daripada dakwahnya. Kalau Muhammad ingin mendapatkan pangkat dan jabatan, maka kami orang kafir Quraisy bersepakat akan memberikan pangkat dan jabatan tertinggi bagi Muhammad asal mau berhenti dakwahnya. Kata orang kafir, kalau memang Muhammad berdakwah ingin mendapatkan wanita yang cantik, maka kami akan mencari wanita tercantik di kota Mekah untuk dipersunting oleh Muhammad asalkan Muhammad berhenti dakwahnya. Dan ketika Abu Lahab menyampaikan kepada Muhammad tawaran-tawaran daripada orang kafir, kata Abu Thalib, wahai Muhammad, engkau ditawarkan seperti ini, harta, pangkat dan wanita, asal engkau berhenti berdakwah. Bagaimana jawab Nabi? Wahai pamanku Abu Thalib, jangankan harta yang mereka tawarkan, jangankan pangkat dan jabatan yang mereka janjikan, jangankan wanita tercantik yang akan mereka serahkan, law wudi'ati syamsu fi yamini wal khamaru fi yasari ala an atruka hadal amr ma taraktuhu abadan, kata Nabi. Lebih daripada itu, lebih daripada harta, pangkat dan jabatan dan wanita cantik, seandainya orang kafir mampu meletakkan matahari di tangan sebelah kananku dan meletakkan bulan di tangan sebelah kiriku supaya aku meninggalkan dakwah ini, ma taraktuhu abadan, aku tidak akan pernah meninggalkannya selamanya, au ahlikadunahu, atau aku yang binasa dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang luar biasa menjaga keimanan umat-umatnya. Mudah-mudahan kita ditetapkan keimanan kita sampai nyawa menjemput. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, ciri cinta kepada Rasul adalah hirsun ala ru'yatihi wa suhbatihi, rindu, kangen kepada Nabi. Yang kedua, di antara tanda-tanda cinta kepada Nabi adalah ta'zimu sya'airihi, mengagungkan syiar-syiar Nabi. Syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memperingati Maulid ini di dalam masjid, maka salah satu daripada syiar Nabi adalah masjid. Bangunan pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram, awwalu baitin wudi'a linnas. Tempat bangunan pertama yang dibangun oleh Allah adalah Masjidil Haram. Yang kedua, bangunan yang diciptakan oleh Allah adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi bangunan yang pertama diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Yang pertama masjid, yang kedua masjid. Lalu Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi tidak membangun masjid. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, di tengah perjalanan Nabi beristirahat, yaitu di daerah Kuba. Selama 4 hari Rasul istirahat di sana dan membangun sebuah masjid yang ketiga, yaitu Masjid Kuba. Dari Masjid Kuba Rasul hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Makanya tanah haram ada haramain, haram Makkah dan tanah haram di Madinah.
itu masjid yang pertama diciptakan. Jadi masjid itu tempat yang termulia. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi pun menjanjikan kepada orang-orang yang mementingkan terhadap masjid. Bahkan kata Nabi, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan satu tempat seperti masjid yang dibangun nanti di dalam surga. Artinya orang yang membangun masjid akan termasuk orang yang masuk ahli surga. Ini masih dibangun, masih direnovasi. Kalau dibangun sendiri lumayan berat, tapi kalau kita ada kebersamaan, insya Allah dengan kebersamaan masjid ini akan cepat terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Tidak mampu banyak semampunya. Dan tatkala masjid ini sudah selesai kita bangun, bersama-sama kita bangun, jangan lupa kita makmurkan masjid ini, kita ramaikan masjid ini. Arti makmur adalah ramai, bukan ramai dengan ngobrol, bukan ramai dengan segala hal yang tidak ada kepentingannya dengan masjid, tetapi kita makmurkan, ramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan masjid, dengan pengajian, dengan sholat berjamaah. Ini tiap waktu sholat berjamaah penuh, Pak, penuh Pak. Alhamdulillah. Berapa baris Pak? Kalau sekarang saya yakin pasti barisannya banyak. Kenapa? Karena sholatnya jaga jarak Pak. Di sini masih jaga jarak. Alhamdulillah ya. Masih ada batas ya, masih ada batas. Kalau maulid bebas ya. Kalau maulid berdekatan juga bebas. Kalau berjamaah masih dibatas. Yang penting demi kenyamanan kita mau berjamaah silahkan. Yang penting kita mau berjamaah. Ini salah satu memakmurkan masjid adalah sholat berjamaah. Sahabat Ummi Maktum, sahabat yang buta, sahabat yang tidak bisa melihat, pernah meminta izin kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku minta izin kepadamu karena aku jarak dari rumah ke Masjidil Haram itu cukup jauh. Yang kedua alasannya, anakku yang biasa membimbingku, membawaku ke Masjidil Haram sekarang sudah tidak bersamaku. Aku mohon izin kepadamu ya Rasulullah untuk tidak ikut berjamaah denganmu, kata Ummi Maktum. Bagaimana kata Rasul? Kalau itu alasannya, silahkan engkau sholat di rumah. Baru beberapa langkah Ummi Maktum meninggalkan Rasul, dipanggil lagi, wahai Ummi Maktum, ta'al, kata Rasul, kemari wahai Ummi Maktum. Saya mau tanya, kata Rasul, kalau adzan di Masjidil Haram, Bilal melantunkan adzan, apakah terdengar suaranya? Kata Ummi Maktum, ya Rasulullah, suara Bilal terdengar jelas, walaupun jarak rumahku dengan Masjidil Haram cukup jauh. Bagaimana kata Rasul? Kalau engkau mendengar suara adzan yang dilantunkan oleh Bilal, datang, wajib engkau datang ke masjid untuk berjamaah. Datang. Itu jaraknya jauh dan Ummi Maktum tidak melihat, buta, hanya menggunakan tongkat. Rasul menyuruh Ummi Maktum untuk selalu berjamaah. Nah, kita jarak dengan masjid cukup dekat. Kemudian adzan sekarang sudah pakai pengeras, maka jangan sampai kita meninggalkan dan mengabaikan ajakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
panggilan siapa Pak? Panggilan siapa? Muadzin. Susah amat jawabannya. Tapi hakikatnya adalah panggilan daripada Allah. Yang semangat ya Pak ya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli berjamaah. Bukannya saya belum bisa istiqomah, tapi kita sama-sama mudah-mudahan bisa istiqomah dalam melaksanakan berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaat dan berkahnya, dan bisa bertambah kecintaan, kekaguman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diakui menjadi umatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.